Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa gedein gimana. Maaf ya, ntar dulu deh. Aku lupa gedeinnya gimana. Gedeinnya gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kajiannya, mungkin yang sudah hadir boleh di-open kameranya, dan kalau kendala dengan sinyal boleh dimatiin, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja kajiannya ya dengan mulai dulu. Nggak ada mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah ya, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita hadir gitu, meluangkan waktu untuk datang ke majelis ilmu untuk memperdalam ilmu sakafah Islam, ilmu Islam ya gitu. Dalam hal ini keimanan gitu, tauhid. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan tabiin dan tabiut ya, dan keluarganya ya, tak lupa. Sebelum kita mulai kajian hari ini, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Nah, ini udah ada Adia Paramita Putri Pratama, Masya Allah, Barakallah, telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Kita lanjut ke intro aja ya. Intro ini adalah judulnya kajian hari ini adalah Al-Quran ya. Al-Quran, the light of faith gitu. Cahaya dari keimanan gitu. Jadi Al-Quran adalah cahaya dari keimanan. Nah, mau mulai intro dulu nih sebelum kita masuk kajian ya kan. Nah, sebagaimana kita tahu gitu ya, kalau Al-Quran itu adalah kalamullah gitu. Itu adalah perkataannya Allah gitu, yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi petunjuk gitu bagi kita hari ini gitu, terutama kita yang muslim gitu. Nah, Al-Quran itu ternyata spesialnya itu kenapa? Karena Al-Quran itu sungguh luar biasa ya, karena Al-Quran itu pedoman hidup yang bukan hanya untuk seorang muslim gitu, tapi pedoman hidup untuk seluruh umat manusia gitu. Masya Allahnya gitu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya untuk kaumnya gitu, hanya untuk beberapa orang gitu, hanya untuk beberapa kaum gitu, sedangkan Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad ini udah nggak ada lagi gitu yang akan membawa risalah gitu dari Allah gitu. Ya Masya Allahnya ya. Jadi Al-Quran ini sangat Masya Allah, makanya judulnya The Light of Faith ya, cahaya keimanan, pakai bahasa Inggris.
Nah, kalau mau ulik-ulik lagi nih, kita kupas pembelajaran seputar, nggak kupas sih, cuman nyebutin dikit-dikit aja ya. Yang udah kita pelajari itu kan Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, ya kan? Kemudian diturunkannya sejak ketika bulan Ramadan gitu, bulan yang penuh berkah gitu ya. Kemudian diturunkannya itu ada ayat Al-Quran itu ada 114 surat ya. Kemudian jumlahnya itu ada 6.666 ayat gitu. Ya Masya Allah ya, kalau kita sebutin lagi kayak klasifikasi Al-Quran itu Masya Allah banget gitu. Nah, daripada penasaran sama apa yang bakal dibahas nih sama Kak Anissa gitu ya, seputar Al-Quran, The Light of Fight itu seperti apa gitu, bagaimana cara mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu. Sebagaimana kita meyakini adanya Allah dan adanya Rasulullah gitu, maka kita juga harus meyakini Al-Quran itu gitu dan mengamalkannya yang penting. Dan sebelum kita mengamalkan, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu gitu. Bagaimana mau mengamalkan gitu kalau kita belum mempelajari gitu, menghafalkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udah panjang banget nih intronya. Langsung aja nih kita kita silahkan kepada pemateri Kak Anissa Rehlitna Pagit Girsa untuk memberi kita penjelasan mengenai apa sih maksudnya Al-Quran The Light of Fight. Tafadol, mashkuran. Masya Allah. Terima kasih Kak Nahwa sudah memberikan pengantar yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih bisa berkumpul di kajian Jalan Menuju Iman The Series, yaitu seri yang ketiga. Alhamdulillah, Sister Villa, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmah, hidayah, dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di sore hari ini dalam majelis ilmu. Yang mana Allah itu menjanjikan bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang hadir di majelis ilmu ini akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, Masya Allah. Jadi berbahagialah kita yang duduk di majelis ilmu ya. Puji dan syukur kita hanturkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, yang selama kita menjadi muslim, kita harus berpatokan dan berpedoman kepada Al-Quran. Semoga senantiasa kita selalu mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Semoga juga di yaumil akhirat kelak kita dibangkitkan dalam keadaan yang berada pada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan, beliau adalah Al-Quran berjalan, beliau adalah sebaik-baik penerapan Al-Quran. Yang itu sebagai pedoman
kita selain Al-Quran, karena kan ada dua ya pedoman syariat itu, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di diamnya pun Rasulullah SAW ini kita bisa ambil pelajaran dan kita jadikan dasar dalam beramal gitu. Ya, selanjutnya, nah ngomong-ngomong soal Al-Quran nih, kita kan tentu teman-teman di sini semua sudah pernah bahkan sering menghafal atau membaca Al-Quran berlembar-lembar, berjuz-juz hingga hatam gitu ya. Tapi di sini tuh kita akan membahas yang lebih menguatkan kita. Kenapa kita harus yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dua fakta tadi, kita bisa yaitu Al-Quran itu turunnya dalam bahasa Arab, lalu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dari fakta yang ini, kita bisa mengambil 3 kemungkinan. Jadi, kita bisa menarik 3 kemungkinan yang hanya mungkin menjadi asal dari Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Nah, kemungkinan yang pertama ini, jadi kitab Al-Quran ini adalah karangan orang Arab. Lalu yang kedua, kitab Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kitab Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menantang dalam Al-Quran bahwa datangkanlah 10 surat yang serupa dengan Al-Quran. Ya, dalam Quran surah Hud ayat 13. Jadi yang artinya itu, katakanlah, datangkanlah 10 surat yang menyamainya, maksudnya yang menyamai Al-Quran. Nah, ternyata orang-orang Arab ini tidak mampu dalam mendatangkan 10 surat yang menyamai Al-Quran gitu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam Al-Quran menantang lagi kepada orang yang mengatakan bahwa kitab ini adalah karangan orang Arab gitu. Nah, dalam surah Yunus ayat 38 yang artinya ini adalah, katakanlah, kalau benar yang kalian katakan, coba datangkan sebuah surat saja yang menyamainya. Nah, itu kan istilahnya itu kan Al-Quran itu berayat-ayat, beribu-ribu ayat gitu ya. Terus kita tuh yang misalnya pada zaman itu mengatakan bahwa Al-Quran itu dari karangan orang Arab, itu ditantang langsung nih dari Al-Quran, dari wahyu yang Allah turunkan, datangkan 10 surat. Ternyata nggak mampu, 10 surat nggak mampu, disuruh lagi datangkan 1 surat yang menyamainya. Ternyata tetap nggak mampu gitu. Lalu Allah tantang lagi, datangkanlah 1 ayat saja yang menyamainya. Bahkan di situ pun orang-orang Arab tuh tidak mampu dalam mendatangkan 1 ayat yang menyamai dengan Al-Quran gitu. Nah, di sini sudah jelas bahwa orang-orang Arab ini tidak mampu menyamai gaya bahasa dari Al-Quran itu sendiri gitu. Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad yang membawanya. Maka ada seorang pemuda asal Nasrani
dia tuh pemuda Nasrani, dia yang bernama Jabir. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ditolak keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah An-Nahl, yang artinya sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduh mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Allah langsung menentangnya dalam Al-Quran. Lalu untuk Nabi Muhammad SAW ini kan adalah kalangan orang Arab sendiri kan, kalangan orang Arab. Jadi untuk kemungkinan yang pertama tadi kan kitab yang katanya karangan orang Arab, Al-Quran itu karangan orang Arab, itu terbantahkan karena tidak ada yang bisa menyamai surat, bahkan satu surat pun dari Al-Quran gaya bahasanya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab sendiri, berarti terbantahkan ya kalau kitab Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari segi bahasa Al-Quran dan hadis itu berbeda. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya, kepada umatnya, Nabi Muhammad tuh setelah menyampaikan wahyu, dia tuh menyampaikan hadis. Nah, kalimat antara hadis, gaya bahasa antara hadis dan Al-Quran ini berbeda gitu, tidak sama gaya bahasanya. Nah, oleh karena itu, karena kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua ini gugur, maka tinggal tersisalah kemungkinan yang ketiga, bahwa Al-Quran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu sudah jelas ya. Kita sudah mempreteli kemungkinan itu, dan ternyata gugur nih kemungkinan satu dan kemungkinan dua. Hanya tersisa kemungkinan yang tiga, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Al-Quran ini wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat, satu bentuk mukjizat, yang mukjizat ini tuh sempurna. Maksudnya apa ya? Mukjizat ini adalah kitab yang spesial gitu. Kenapa spesial? Karena kita akan bahas ini di slide selanjutnya. Nah, maksud dari mukjizat Al-Quran. Maksud dari mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, dan diturunkan ini kepada Rasulullah SAW. Nah, apa sih maksudnya nih? Di mana letak mukjizat Al-Quran itu? Nah, ternyata Al-Quran ini letak mukjizatnya itu di gaya bahasanya dan kemampuan mengubah manusia. Nah, untuk mukjizat ini sendiri, apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan manusia sesuai zamannya, diturunkan bangga atas sesuatu. Jadi di saat mukjizat itu turun, oh ternyata ada yang lebih gitu dari apa yang mereka banggakan. Jadi sejarahnya Al-Quran ini turun
bangsa Arab ini sedang berbangga-bangganya gitu dengan karya sastra, dengan kalimat-kalimat indah, dengan memperdalam apa sih keindahan di sastra gitu istilahnya. Jadi Arab ini adalah satu bangsa yang terisolir gitu. Jadi bangsa Arab ini bahasanya itu masih murni, nggak seperti jadi ciri bahasa yang murni itu lahir dari bangsa yang terisolasi. Jadi kalau misalnya bangsa yang terisolasi itu kan tidak ada persinggahan atau tidak ada bangsa lain yang menduduki gitu lah ya. Nggak kayak Indonesia nih, Indonesia kan ada sejarahnya. Kalau Indonesia ini kan, bahasa Indonesia ini kan serapan dari bahasa apa aja. Ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Inggris, ada bahasa orang Jawa, ada bahasa orang Sunda, ada bahasa orang Papua, ada bahasa orang Portugis gitu ya. Ada bahasa orang Prancisnya juga. Jadi Indonesia ini menyerap bahasa yang dijadikan panduan berbahasa Indonesia, dijadikan baku dalam bahasa Indonesia. Yang mana bakunya ini ternyata menyerap juga dari berbagai bahasa. Nah, untuk Arab itu sendiri, itu tuh karena bangsanya terisolir gitu ya. Karena bangsanya terisolir, sehingga tidak ada bangsa lain yang mendudukinya, jadi bahasa mereka tuh masih murni, bahasa orang Arab gitu. Nah, jadi di bangsa Arab ini sendiri juga, istilahnya mah apa ya, ada olimpiade gitu ya. Olimpiade yang di olimpiade itu melombakan berbagai mata lomba yang berhubungan dengan budaya Arab. Jadi mereka tuh benar-benar bangga gitu dengan budaya Arab karena ya mereka cuma punya itu doang dan itu nggak terkontaminasi atau tercampur baur dengan bangsa lain, karena bangsa lain tuh nggak ada yang menduduki Arab gitu, nggak ada yang nggak ada yang menetap atau menjajah Arab gitu lah ya. Nah, di Olimpiade ini ada Olimpiade istilah gitu ya, Olimpiade ini cuma istilah, Olimpiade berkuda, Olimpiade memanah, dan ada Olimpiade sastra dan yang lain-lain gitu yang berhubungan dengan budaya Arab. Nah, ada nih Olimpiade sastra pada zaman itu gitu. Jadi bahasa Arab itu dijadikan sebagai sastra yang indah. Nah, oleh karena itu, karena bahasa sastra yang indah ini, maka di Al-Quran ini diturunkan di zaman itu gitu, di zaman dimana bangsa Arab itu sedang berbangga-bangga, sedang mendalam-dalaminya, sedang bersenang-senangnya dengan sastra. Pernah saya simak gitu ya. Jadi mereka tuh lomba benar-benar lomba. Jadi misalnya nih yang final gitu ya, final orang Arab itu 1 lawan 1 gitu. Dia menyampaikan satu sastranya, misalnya indahnya kawanan yang rindang. Nah, satu lawannya ini dia tuh tidak boleh menyebutkan sastra yang atau bahasa yang sama dengan apa yang disebutkan. Jadi mereka tuh benar-benar berkembang lah, karya sastranya itu benar-benar lagi disenang-senanginya gitu. Nah, di saat itu pula Al-Quran turun dan menjadikan itu tuh telak gitu.
apa sih gitu, kita tuh lagi mendalam-dalaminya banget sastra, dan tiba-tiba Al-Quran tuh turun dengan gaya bahasa yang indah, yang lebih indah dari apa yang mereka telah buat. Bahkan mereka pun membuat kayak satu pengabadian gitu ya, maksudnya kayak diabadikan di satu museum bahwa ini tuh karya yang menang tahun lalu gitu, karya sastra yang menang tahun lalu. Nah, itu tuh dan Al-Quran datang tiba-tiba dengan gaya bahasa yang mereka pun gak mampu dan lebih indah daripada apa yang telah mereka buat gitu ya. Nah, itulah makna dari mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan manusia sesuai zamannya diturunkan. Gitu. Seperti juga nabi-nabi yang sebelumnya, kayak Nabi Musa gitu ya. Pada Nabi Musa itu zamannya Fir'aun, zamannya gila akan kekuasaan, zamannya itu sihir juga gitu. Nah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam itu berupa kemampuan untuk membelah laut gitu, membelah laut, yang itu menelak Wah, kenapa ini Kak Anissa? Sepertinya ada kendala ya, kendala sinyal dari tadi juga kedengarannya seperti ada kendala. Tadi agak putus-putus sebenarnya. Mau nanya tuh nggak enak. Mau minta ulang lagi tuh nggak enak. Iya, maaf ya. Tunggu sebentar ya. Ya, sepertinya Kak Anisanya ada masalah dengan sinyalnya, jadi mungkin bakal lama nih masuknya. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu itu ya, kita bahas yang tadi udah Kak Anissa bahas aja kali ya. Tadi itu yang sudah hadir itu De Adia Paramita Putri Pratama ya. Boleh deh udah ada Kak Anisanya. baru kita mau ngobrol yang lain. Terkendala sinyal. Jadi iya, Kak. tadi udah sampai mana ya?
Tadi itu masih menuntas di bagian yang mana? Nahwa. bagian Coba aku mana? share dulu. Tentang mujizat, Apa Kak. disiapkan dulu? Sampai mujizat, Kak. Ini ya, Mujizat. Ayah sampai mujizat. maksud mukjizat ya? Iya, benar. Suaranya masih putus-putus nggak? Sastra. Udah jelas, Kak Wanis. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, aku ulang dari awal nih, nggak apa-apa. Boleh Kak, biar lebih jelas. Ini juga tadi ada Putus tadi pas lagi jelasin. Oh, iya, aku ganti provider dulu deh, bentar. oke. Tafadhol. Sebentar ya. Halo, terdengar jelas? Alhamdulillah. Iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi, Bismillah. Jadi, maksud mukjizat dalam Al-Quran ini, apa nih maksud mukjizat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Jadi, Al-Quran ini kan, itu mukjizatnya itu terletak dari gaya bahasanya, ya, dari gaya bahasanya dan kemampuan Al-Quran ini mengubah manusia, gitu, mengubah manusia dalam berkehidupan. Yang kita ketahui juga, bangsa Arab ini kan yang tadinya bangsa yang jahiliyah, ya, maksudnya jahiliyah tuh bodoh dalam artian melakukan tuh sesuai kehendak dan bahkan di luar koridor yang seharusnya, kayak membunuh bayi perempuan atau membunuh satu sama lain untuk mempertahankan baninya, gitu ya. Nah, jadi Al-Quran ini mukjizatnya itu di gaya bahasa dan kemampuan mengubah manusia, gitu. Nah, kita balik lagi ke sejarah yang tadi, bahwa pada masa itu Al-Quran turun itu ada di masa orang-orang itu sedang bersenang-senang ria, gitu, dengan karya sastra, sedang berlomba-lomba menciptakan atau melahirkan karya-karya sastra yang luar biasa, gitu. Bahkan orang-orang bangsa Arab ini pada masa itu, gitu, pada masa sebelum Al-Quran turun itu, dia mengadakan sebuah olimpiade, gitu. Ada olimpiade yang dimana olimpiadenya ini melombakan berbagai mata lomba. Ada yang berhubungan, gitu, olimpiade, kayak istilah olimpiade aja, gitu. Ada berkuda, ada memanah, ada dan lain sebagainya yang berhubungan dengan budaya, gitu, budaya dari bangsa Arab. Nah, dan ada mata lomba tentang karya sastra, gitu. Nah, di mana yang tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang murni. Kenapa? Ciri-ciri bahasa yang murni ini adalah bangsa yang dimana dia tuh tidak pernah atau tidak disinggahi oleh bangsa-bangsa yang lain, gitu. Jadi terisolir. Nah, Arab Saudi ini terisolir, gitu. Jadi kalau Indonesia kan udah jelas ya, udah ada sejarahnya tuh juga, dijajah lah, ya kan, dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Prancis, oleh Portugis, gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia ini juga, yaitu menyerap dari bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang pernah singgah, yang pernah tinggal di Indonesia,
kayak ada bahasa Sanskerta, bahasa Inggris juga diserap, bahasa Portugis, bahasa suku-suku, bahkan yang banyak banget gitu ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, sehingga bahasanya ini bahasa yang campuran, dan itu bahasa-bahasa serapan ini barulah dijadikan bahasa Indonesia yang baku gitu, dipilih-pilih gitu. Nah, untuk bangsa Arab ini, karena bangsa yang terisolir, sejak ini murni, benar-benar murni hanya bahasa Arab gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang Arab itu betul-betul dalam apa ya, di apa sih, di tinggi-tinggiin gitu, bukan ditinggi-tinggiin sih, di apa ya istilahnya tuh, disenangi banget gitu lah, ditelisik banget, dieksplor banget gitu lah ya, bahasa Arab tuh gitu. Nah, sampai ada museum yang jadi sampai ada museum yang mengabadikan gitu, yang mengabadikan ini loh pemenang lomba atau pemenang ajang perhelatan gitu, perhelatan sastra tahun lalu nih si dia aja nih, terus tahun berapa ada dia nih gitu. Jadi betul-betul karya sastra itu lagi disenang-senangi banget gitu, lagi dieksplor banget. Nah, arti mukjizat ini sendiri adalah sesuatu yang melemahkan manusia sesuai zamannya diturunkan. Nah, pada zaman itu Al-Quran pun turun gitu ya. Al-Quran pun turun melalui Rasulullah SAW. Al-Quran turun dengan gaya bahasanya yang sangat berbeda gitu ya, sangat indah gitu. Gaya bahasanya itu benar-benar indah Al-Quran ini. Ya, yang tadi bahwa Al-Quran ini menantang orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini kalangan bangsa Arab gitu, ini mah gitu. Ini mah karangan orang-orang sastra gitu yang udah mahir gitu ya istilahnya mah. Terus Al-Quran ini menantang kan tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, menantang orang-orang yang mengatakan itu, datangkanlah 10 surat, nggak mampu, datangkanlah 1 surat, nggak mampu juga, datangkanlah 1 ayat, nggak mampu juga. Nah, itulah yang menjadi letak kemukjizatan Al-Quran ini, di gaya bahasanya, gitu, dan kemampuan mengubah manusia, mengubah orang-orang yang tempat diturunkannya Al-Quran. Bahkan setelah dakwah dan Islam itu meluas, nggak jarang kita atau bahkan sering kita temui bahwa orang itu mualaf karena membaca Al-Quran. Orang itu makin yakin dengan Islam itu karena membaca Al-Quran. Yaitu tadi letak mukjizat Al-Quran itu ada di gaya bahasa dan kemampuan mengubah manusia gitu. Nah, mukjizat Rasulullah SAW ini berbeda dengan mukjizat Nabi Rasul terdahulu. Kenapa kitab terdahulu yang kita yakini juga gitu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya melalui Nabi dan Rasulnya. Kayak ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, ini tuh nggak sepaket dengan risalah yang diturunkan itu tidak sepaket dengan mukjizatnya. Jadi kan kalau istilahnya kalau misalnya di sebuah kerajaan gitu ya, kita tuh misalnya kita sebagai utusan gitu, utusan dari raja, kita membawa secari kertas nih, isinya kayak misalnya nggak boleh, kita harus mengikuti perintah raja, kita harus begini, kita harus begini. Nah, itu kan mandat tuh yang di kertas itu dari raja misalnya gitu. Nah, terus
kita memberikan juga kan, apa bukti, misalnya rakyat minta bukti, apa buktinya kamu utusan dari raja? Oh, saya punya buktinya, saya bawa stempel kerajaan gitu misalnya, saya bawa nih stempel kerajaannya, saya bawa nih misalnya apa ya, bulu peliharaan raja gitu misalnya, doang gitu. Terus ya itu, jadi itu bukti, dan ini risalahnya. Nggak klub kan kalau misalnya kayak gitu, berbeda gitu bentuk mukjizat dan bentuk dan risalah yang disampaikan. Nah, begitu juga dengan Nabi Musa yang diwahyukan Taurat gitu, itu diberi mukjizatnya bukan dalam bentuk seperti Al-Quran gitu, seperti tulisan-tulisan gitu, dengan risalah yang disampaikan. Jadi ketika Nabi Musa ini wafat gitu ya, dan risalahnya pun ikutan terangkat gitu. Jadi buktinya pun ikutan terangkat, ikutan hilang gitu ketika Nabi Musa alaihissalam wafat gitu. Nah, begitu juga dengan Injil. Injil diturunkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit gitu ya. Dan risalah-risalah yang disampaikan pun ikutan hilang, ikutan lenyap gitu istilahnya. Nah, berbeda dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat sekaligus risalah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat, Al-Quran ini tetap terpelihara, Al-Quran ini tetap terjaga, Al-Quran ini tidak hilang, dan Al-Quran ini tidak akan ditulis ulang oleh orang-orang yang lain gitu, yang ingin mengubah isi Al-Quran. Kalau yang kita ketahui, kayak misalnya contohnya Injil gitu ya, Injil ini kan sudah diubah oleh gereja atau sudah diubah oleh orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada juga yang lain-lainnya gitu ya. Kalau Injil, karena Injil ini tidak seperti Al-Quran. Injil ini bukan bentuk mukjizatnya Nabi Isa gitu. Karena bentuk mukjizatnya Nabi Isa itu ya bukan kitab yang tertulis dan terjaga gitu. Kalau bentuk mukjizatnya Nabi Musa kan contohnya kayak menghidupkan orang mati gitu ya. Yang dimana pada masa itu, pada masa Nabi Isa alaihissalam ini, kecanggihan medis ini lagi santer-santernya gitu, lagi canggih-canggihnya gitu, dan lagi mukjizat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu yang melemahkan manusia, sesuai zamannya diturunkan. Maka Nabi Isa ini diturunkan mukjizat menghidupkan orang mati untuk menelak orang-orang yang pada masa itu lagi antusiasnya sama kecanggihan medis gitu. Nah, begitulah Rasulullah SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran, yang mana mukjizat itu adalah risalah itu sendiri gitu. Jadi tidak terpisah antara risalah dengan mukjizatnya. Sehingga Al-Quran ini terjaga, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan terjaga sampai hari akhir. Selanjutnya, Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup manusia. Di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda
ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa petunjuk di hati. Jadi di sini ini adalah ayat yang diturunkan pada waktu itu untuk Nabi Adam dan istrinya serta iblis gitu ya. Yang mana nanti keturunan-keturunan setelah Nabi Adam itu akan ada keturunan yang menyampaikan petunjuk-petunjuk atau risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu perkara dunia dan perkara akhirat. Yang mana kalau misalnya kita mengikuti itu gitu, kita tidak ada rasa takut, kita tidak ada rasa bersedih hati gitu. Kalau misalnya kita mengikuti risalah yang diturunkan melalui utusan-utusannya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa Al-Quran ini disebut sebagai petunjuk manusia, petunjuk hidup manusia? Karena yang tadi Al-Quran ini memuat seluruh pedoman. Al-Quran ini memuat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, karena tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini sebagai penutup para nabi, dan sekaligus Al-Quran ini sebagai final dari syariat yang harus diikuti oleh umatnya gitu. Dan Al-Quran ini sebagai tuntunan final gitu ya. Al-Quran ini sebagai penutup juga, penutup atau penyempurna risalah-risalah yang sebelumnya gitu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa sih standar bahagia seorang muslim dan muslimah? Gitu. Nah, yang pertama, kita kan sudah mempelajari, kita sudah mengimani dengan proses berpikir gitu ya, pada seri yang pertama, lalu pada seri yang kedua, hingga hari ini pada seri yang ketiga, yaitu mengenai Al-Quran. Pada seri yang pertama kita telah mengetahui finding Allah, find happiness gitu. Kalau kita menemukan Allah, kita menemukan kebahagiaan. Kita telah membahasnya. Lalu antara Allah dengan umat manusia ada nih penyambungnya, ada nih tali penghubungnya gitu. Ada nih apa nih gitu kan? Yaitu Rasulullah SAW sebagai penyampai dari kalangan umat manusia itu sendiri, yang dimana nanti itu akan membuat umat manusia itu paham, karena contohnya ini, karena penyampainya ini dari kalangan umat manusia gitu. Nah, oleh karena itu kita juga telah membahas Rasulullah SAW sebagai the best gitu ya, the best model gitu, untuk the best uswatun hasanah gitu ya, untuk kita gitu, untuk umat Islam, untuk umat manusia. Nah, lalu Al-Quran ini juga telah kita buktikan melalui proses berpikir bahwa Al-Quran ini tidak mungkin turun dari kalangan Arab. Al-Quran ini bukan karangan Arab. Kita sudah membahasnya tadi ya. Kita sudah membuktikannya kalau Al-Quran ini bukan karangan bangsa Arab. Lalu yang kedua, Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad SAW yang bawanya, karena Al-Quran ini sangat berbeda gaya bahasanya dengan hadis yang disampaikan. Gaya bahasa hadis dan Al-Quran itu berbeda. Lalu tinggal yang terakhir adalah bukti bahwa Al-Quran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini adanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini adanya Allah sebagai pencipta kita, sebagai
pengatur kita sebagai sebagai sesuatu yang harus kita sembah, sebagai zat yang satu-satunya yang maha besar dan semua sifatnya yang kita tidak bisa samakan gitu, yang ia adalah zat yang berbeda dengan makhluknya gitu. Nah, setelah kita menyadari, setelah kita mengimani adanya kebesaran Allah, adanya Rasulullah sebagai penyampai risalahnya, dan kita juga mengimani adanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk sebagai konsekuensi dari iman kita. Kita tidak bisa hanya, oh ya nih saya sudah beriman, oh ya nih saya sudah meyakini adanya Allah, saya sudah meyakini bahwa Al-Quran ini dari Allah, saya sudah meyakini Rasulullah adalah utusan Allah. Lantas kita berdiam diri gitu, lantas kita merasa puas atau merasa oh ya udah ada Allah, ada Rasulullah, ada Al-Quran. Tapi di balik itu, setelah itu ada konsekuensi yang menanti kita. Apa konsekuensi kita? Konsekuensi kita adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syariat. Kita menjalankan syariat. Kita menjalankan syariat ini untuk siapa sih sebenarnya? Kita menjalankan syariat ini bukan untuk Allah. Kita itu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita menjalankan syariat ini karena kita butuh, karena kita perlu gitu untuk kehidupan kita. Nah, gitu. Terus dalam menjalankan syariat ini kita perlu untuk terus belajar. Kita perlu untuk terus menggali gitu ya, bahwa syariat Allah ini diturunkan menyeluruh gitu, menyeluruh dari kita bangun tidur itu ada doanya, dari kita mau masuk kamar mandi itu ada doanya, dari kita mau makan itu ada doanya, dari kita mau makan misalnya oh ini halal, ini haram, itu ada syariatnya, itu ada aturannya. Lalu dari kita berpakaian itu juga ada aturannya, bahwa kita harus menggunakan jilbab, pakaian lorong, bukan pakaian potongan. Itu ada aturannya, itu ada syariatnya. Terus kita mau bermuamalah gitu, berjual beli, itu juga ada syariatnya. Kita mau ngapain aja deh pokoknya, dari bangun tidur hingga bangun negara, itu ada syariatnya. Nah, itulah konsekuensi dari seorang muslim setelah menyatakan bahwa dia beriman. Itu juga ada dalilnya ya dalam Al-Quran. Apakah setelah kamu menyatakan kamu beriman lalu kami tidak akan mengujimu gitu ya, dalilnya. Nah, itu adalah konsekuensi sebagai seorang muslimah, atau kita nih sebagai seorang muslimah yang menyatakan bahwa kita beriman pada Allah. Nah, dalam menjalankan syariatnya, kita juga harus menghadirkan Allah dalam setiap ini. Artinya kita harus ikhlas gitu. Kita harus ikhlas. Apa-apa yang kita jalankan itu harus karena Allah gitu. Kita harus menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita harus on gitu ya. Kita harus menghubungkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kayak misalnya kita mau bersedekah nih, misalnya bersedekah. Ternyata beda nih antara orang yang bersedekahnya karena dia kasihan atau karena dia kelebihan harta, dengan orang yang bersedekahnya karena Allah. Itu berbeda gitu. Itu berbeda pahalanya di sisi Allah. Orang yang bersedekah, kayak misalnya kita memberi uang, menyisihkan uang untuk orang yang meminta-minta misalnya di pinggir jalan gitu, kita ngasih uang, kita ngeliatnya kasihan gitu. Dan itu tidak terbesit kita memberikan harta kita itu karena Allah. Nah, itu berbeda tuh takaran pahalanya di sisi Allah. Antara orang yang menghadirkan Allah dalam setiap
langkah dan perbuatannya dengan orang yang tidak menghadirkan Allah. Maka kita harus menghadirkan Allah. Kita harus ikhlas. Kita harus melakukan amal soleh dan juga niatnya yang benar. Niat yang benar dan caranya juga yang benar. Lalu setelah kita menjalankan syariat, setelah kita menghadirkan Allah, ikhlas, dan kita beriman, nanti kita akan mencapai pijakan-pijakan atau tahapan-tahapan menuju tujuan hidup kita. Nah, di sini apa sih tujuan hidup kita? Kita nih di dunia ini kebetulan atau gimana sih? Kita tuh di dunia ini ada maksudnya nggak sih? Kenapa kita diciptain oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tuh hidup di dunia, apakah secara tiba-tiba ada dilahirkan? Gitu. Kita tuh dari mana? Terus kita tuh mau kemana? Dan kita di sini mau ngapain? Gitu. Nah itu tuh tujuan hidup kita apa? Ada yang bisa bantu tujuan hidup kita itu apa sih? Tujuan kita hidup di dunia? Ada yang bisa menyampaikan hidup kita di dunia apa gitu? Halo, cek. Beribadah ya, Kak? Iya. Beribadah. Betul. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya itu. Terus kita tuh dari mana sih? Kita tuh dari mana nih kita asalnya gitu? Halo? Itu asalnya dari mana? Apakah kita tiba-tiba ada di dunia? Ya betul, kita dari Allah. Kita dari Allah, terus kita akan kembali kepada Allah, gitu ya. Dan kita di dunia ini ngapain? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibadahnya ini tujuannya apa? Untuk mengumpulkan bekal di akhirat saat kita kembali kepada Allah, untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan gitu ya istilahnya, poin-poin kita saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cukup hanya dengan kita berdiam diri? Apakah cukup hanya dengan kita beriman saja tanpa beramal gitu? Nah, gitu. Ya Allah, ini menampol banget sih sebagai pemateri juga. Kita tuh apakah kita cukup amal-amal kita sehari-hari itu gimana gitu? Apakah kita sudah menjalankan semuanya sesuai syariat? Apakah kita sudah menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita? Apakah kita senantiasa ingat dengan tujuan hidup kita, bahwa kita tuh nggak cuma di dunia, kita kembali ke seberapa jauh usaha kita, seberapa keras usaha kita. Kalau kita aja mampu untuk mencari ilmu yang istilahnya mah ilmu umum gitu ya. Kayak kita misalnya kuliah nih jurusan pendidikan biologi, pendidikan kimia, teknik, atau misalnya dokter. Nah, tapi kita tidak mampu berlelah-lelah dalam mencapai pemahaman tentang agama yang baik, bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, bagaimana tuntunan syariat menjadi seorang anak yang baik, bagaimana bermuamalah sesuai tuntunan syariat. Kita tidak meluangkan waktu yang lebih gitu untuk ilmu agama, sedangkan kita rela berjam-jam begadang demi tugas, demi IPK, demi yang bahkan itu tuh remeh gitu kalau kita ingat-ingat lagi, kalau dibandingkan dengan urusan agama. Kita tuh kadang suka terlupa, terdistract gitu ya.
dengan tujuan hidup kita. Bahwa kita tuh nggak selamanya loh di dunia ini, kita tuh akan kembali kepada Allah nanti. Kita akan kembali mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ya Allah, berasa, Masya Allah. Tujuan hidup kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, kita akan berhadapan nih dengan Allah, kita akan dievaluasi oleh Allah nanti di akhirat. Apakah kita akan menerima buku catatan amal baik, atau justru kita akan tergelincir di neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ya, jadi ini kayak sharing aja sih, santai aja gitu. Kita saling diskusi aja, bertukar ilmu. Kita saling bermuhasabah. Sejauh mana nih kita mencapai tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, sejauh mana kita senantiasa ingat tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, bahwa kita dari Allah, untuk Allah, akan kembali ke Allah, dan kita hidup di dunia membutuhkan Allah gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah, Kak Anissa atas pemaparan materinya, walaupun materi tapi terasa sharing ya tadi tentang standar bahagia seorang, terakhir itu sampai standar bahagia seorang muslim atau muslimah. Masya Allah. Jadi memang perkara mengimani Al-Quran ini sendiri ya, memang harus didasari dulu oleh keimanan kepada Allah, kemudian Rasulullah gitu, dan Al-Quran itu sendiri gitu, karena Al-Quran itu yang diemban ya, yang dibawa oleh Nabi gitu, oleh Rasulullah SAW gitu, dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang materi ini ya, tentang Al-Quran gitu, bagaimana cara mengimani Al-Quran gitu, itu bagaimana gitu, karena dari judulnya kan the light of fight, Al-Quran itu the light of fight, cahaya dari keimanan gitu, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi cahaya keimanan di situ gitu. Boleh teman-teman yang mau sharing atau bertanya, dipersilahkan gitu tentang materi ini gitu. Aku sih mau nanya, Kak, kan gini ya, untuk kita mengimani Al-Quran, itu ibaratnya kayak, hampir mirip lah sama sholat. Jadi kalau kita mau sholat kita bagus, kita kan harus kayak kecanduan sama sholatnya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita kecanduan sama Al-Quran? Karena kan mungkin kalau untuk Al-Quran ada beberapa orang yang mungkin masih kurang bisa bacanya, atau bisa baca tapi masih agak malu-malu, atau masih agak ya kurang percaya diri. Nah, itu gimana cara kita bisa kayak kecanduan aja deh intinya sama Al-Quran? Sip, Masya Allah. Ini bertanya kan ya? Apa mau bertanya? Ya, Masya Allah pertanyaannya, Kak. Jadi pertanyaannya bagaimana nih kita cara menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran gitu, supaya kita bisa terus gitu ketemu Al-Quran, terus baca, lagi sedih baca Quran, lagi senang dapat apa baca Quran langsung ya kan, atau lagi galau karena nilainya turun baca Quran gitu. Bagaimana sih biar kita tuh cinta lah sama Al-Quran gitu, karena bukti cinta kan pasti ya membaca Al-Quran gitu. Nah, bagaimana tuh Kak, sebagaimana sholat ya kan yang kita jadi kecanduan gitu, bagaimana? Tafadhol Kak Anissa.
Kalau Bismillah, izin menjawab. Di sini kan ada Kak Sabrin nih yang lebih paham. Mungkin nanti Kak Sabrin bisa membantu ya, atau teman-teman yang lain juga bisa membantu. Jadi kan kalau misalnya kita untuk mencintai itu kita harus mengenal dulu ya, mengenal. Sama halnya dengan sholat, kita harus mengetahui tuntunan-tuntunannya, tuntunan-tuntunan sholat yang baik dan benar. Lalu bagaimana kita syarat-syarat sah atau syarat-syarat wajib kita untuk sholat gitu. Kita harus mengenal dulu nih tentang sholatnya kan. Nah, sama seperti Al-Quran gitu. Kita mencintai Al-Quran, yaitu tadi kita betul-betul memahami bahwa Al-Quran ini adalah pedoman, manual book gitu istilahnya. Kalau HP aja tuh ada tuntunan penggunaannya, terus cara pemakaiannya, HP nih, kayak misalnya HP. Terus ada HP itu kan terbuat dari material yang nggak boleh kena air, berarti kita nggak boleh sembarangan naruhnya, kita nggak boleh membiarkan HP itu kerendam misalnya nih, kerendam, atau kita lagi bawa HP nih ke kamar mandi, misalnya kan ada tuh yang bawa HP ke kamar mandi, terus kita nggak boleh nih sampai kena air HP-nya, nanti kalau misalnya kena air, itu tuh HP akan rusak gitu. Nah, sama seperti halnya Al-Quran gitu. Seperti kita manusia itu sebagai produk ciptaan Allah yang paling sempurna gitu. Allah itu telah menurunkan tuntunan hidup, tuntunan syariat, gitu. Tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana Allah tuh telah menurunkan Al-Quran dengan tujuan itu gitu, dimana itu tertera segala sesuatu yang menjadikan kita tuh semakin yakin, semakin tertuntun, semakin apa ya istilahnya, mencapai keimanan yang ini, maksudnya mencapai keimanan yang baik gitu. Kalau kita sudah mencintai atau memahami Al-Quran, kita harus kenal Al-Quran itu apa, lalu tujuan Al-Quran itu apa, dan fungsi Al-Quran itu apa gitu. Seperti itu. Kayak misalnya nih, kita menemukan ayat, contoh kecilnya, kita menemukan ayat nih, yang lagi, itu relate banget sama kehidupan kita gitu. Itu kayak kita lagi dalam keadaan bagaimanapun, itu tuh kayak relate. Ya Allah, itu langsung dek gitu, langsung langsung menancap di sanubari gitu ya, langsung menyentil kita gitu. Nah, itu yang tadi dibahas, bahwa mukjizat itu, mukjizat Al-Quran itu terletak pada kemampuan Al-Quran untuk mengubah manusia. Nah, kita sudah tahu nih, Al-Quran itu bisa mengubah manusia, berarti kita harus mempelajarinya, menerapkannya gitu. Kita harus sehari-hari nih misalnya mempelajarinya, lalu berusaha sebaik mungkin menerapkannya, memperbaiki diri kita sebagai aktualisasi, sebagai bukti bahwa kita tuh mengimani Al-Quran. Kita tidak hanya mempelajarinya, kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Ya, boleh. Boleh. Kakak-kakak di sini untuk menambahkan ya jawaban dari Kak Anissa tadi sudah betul sekali gitu. Tafadol, ada yang ingin menambahkan? Kak Sabrin? Adanya gimana? Ada feedback dari penanya belum? Ada dari Adia Paramitanya bagaimana? Udah jelas kok. Udah jelas. Alhamdulillah kalau udah jelas. Udah jelas nih Kak katanya. Alhamdulillah. Berarti nggak perlu tambah
Oh, Iya, jadi memang untuk perkara supaya kita cinta, supaya kita bisa mengamalkan, membaca terus Al-Quran, memang kita harus mengetahui gitu, bahwa Al-Quran ini itu ada itu untuk apa gitu. Apakah hanya sekedar diturunkan atau memang ada maksud gitu, ada tujuan gitu. Dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita gitu, kepada manusia itu untuk sebagai pedoman hidup kita gitu. Jadi Al-Quran itu tuh Masya Allah ya, jangan bukan hanya berisi syariat Islam atau aturan-aturan yang harus ada di situ gitu. Itu berisi sejarah ya, ada cerita juga di situ. Kemudian sains itu juga ada gitu. Ayat-ayat sains itu banyak sekali di situ gitu. Makanya kenapa kaum muslimin itu ketika dulu gitu ya, ketika menerapkan Islam itu mereka sangat maju dalam hal sains gitu. Dan bahkan hari ini pun teknologi hari ini pun yaitu karena perkembangan teknologi dan sains ketika peradaban golden age-nya Pak Muslim gitu. Masya Allah banget ya. Ternyata Al-Quran itu bukan hanya sekedar saklek pada syariat Islam aja gitu, tapi memang banyak hal-hal yang terkandung di sana gitu. Nah, makanya kita sebagai muslim itu harus mengetahui gitu, Al-Quran ini tuh apakah memang hanya sekedar untuk kita diturunkan saja gitu, atau memang ada maksud di situ. Kita harus tahu itu ya, untuk menguatkan gitu. Nah, kalau kita udah tahu gitu bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita gitu, maka kita akan merasa mengganjal gitu ketika kita nggak mempelajarinya, ketika kita nggak tahu apa yang ada di ayat-ayat itu gitu. Itu kita bakal ngeganjal gitu sebenarnya gitu. Normal tuh kita bakal ngeganjal karena kita nggak tahu gitu. Jadi kita hidup tapi kita nggak punya pedoman gitu. Perkara ini gimana, perkara itu gimana ya kan? Dalam masalah, misalnya masalah dengan pacaran misalnya hari ini gitu. Itu bagaimana sih, boleh nggak sih pacaran gitu ya? Ternyata ada ayat dalam Al-Quran ya kan. Pokoknya memang Al-Quran itu ketika sudah menjadi pedoman hidup, pasti kita bakal pengen selalu stalking Al-Quran. Kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita gitu. Ya, itu aja dari MC ya, malah jadi banyak ngomong ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 17 ya. Masya Allah, ternyata tidak terasa kita sudah berdiskusi hampir 1,5 jam gitu. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Kak Sabrin mungkin mau menambahkan, Kak? Apa ya? Dilah atau Bismillah, coba izin berbicara moderator, boleh? Iya, boleh Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pertanyaan Dek Adia tadi itu sempat tersentil sih terkait bagaimana dengan orang-orang yang kemudian terbata-bata dalam membaca Al-Quran gitu. Nah, Kak Sabrin pribadi pernah berada di posisi itu. Ketika benar-benar Al-Quran itu bukan asing lagi ya, jarang banget ya dibaca itu. Mungkin punya Al-Quran di rumah banyak, tapi kemudian itu banyakan yang berdebu. Itu berasa banget. Emang Kak Sabrin pernah berada di posisi itu. Nah, kemudian apa yang membuat Kak Sabrin kemudian berpikir untuk mempelajarinya ketika pernah mendengar satu hadis bahwasanya Allah itu memberikan pahala 2 kali lipat bagi orang-orang yang walaupun kemudian masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tapi ia kemudian membarengi usahanya untuk terus mempelajarinya tanpa kemudian lelah dalam mempelajari, membaca Al-Quran, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Maka 2 pahala yang Allah janjikan bagi mereka. Nah, sejak saat itu, walaupun kemudian tahsinnya bleber-bleber gitu ya, tapi ada kenikmatan. Karena kita sadar ini janji Allah yang sedang kita raih. Jadi memang yang tadi pembicara kita sampaikan bahwa kita perlu meyakini dulu nih bahwa Al-Quran ini penting banget buat kehidupan kita, istimewa banget untuk kehidupan kita.
dengan kita meyakini itu, maka kita akan mengambil konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita rela capek untuk mempelajari Al-Quran. Itu konsekuensinya ketika kita sudah meyakini. Nah, bagaimana sih yang Kak Sabrin mau tekankan di sini? Bagaimana sih kita memilih untuk memilih konsekuensi mengimani Al-Quran ataupun sebaliknya? Pilihlah konsekuensi yang sekiranya saat kamu memilih itu, kamu akan aman sampai di akhirat. Jadi setiap pilihan dalam hidup kita itu cari konsekuensi yang membuat kita secure sampai ke akhirat. Jangan sampai kita memilih sesuatu, karena setiap hal yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Pasti ada feedback-nya yang akan kita dapati. Nah, pilih sesuatu yang kemudian feedback-nya itu akan membuat kita aman atau mendapatkan syafaat ketika di kehidupan setelah mati kita. Itu tips pertama. Jadi kalau misalnya dengan meyakini Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran dengan berlelah-lelah, itu adalah sebuah konsekuensi yang membuat kita aman atau mendapatkan syafaat di akhirat kelak, why not kita memilih itu? Kenapa enggak? Nah, Kak Sabrin ingin tekankan di situ. Jadi, kenapa kemudian saat ini kita banyak kemudian yang memiliki kondisi terbata-bata, bahkan enggak mengenal Al-Quran, karena saat ini kita hidup di masa terpisahnya Al-Quran dari kehidupan kita. Keterpisahan itu yang membuat hati kita seolah-olah ada yang kurang. Apa ya yang kurang dalam hidup? Karena fitrah kita itu selalu mengajak kita untuk membuka Al-Quran. Itu fitrah kita. Naluri kita itu selalu mengajak kita untuk, ayo, jawaban dari masalahmu itu ada di dalam Al-Quran. Selalu mengajak ke situ. Kalau kita sedang merenung, kalau kita sedang memikirkan kembali diri kita, bertanyakan kembali, apa sih, kenapa sih saya selalu seperti ini? Nah, itu sinyal bahwa naluri kamu sedang mengajak kamu untuk, ayo tengok Al-Quran. Gitu. Jadi kita lebih aware ya sama diri kita. Apapun kondisi kita itu, pilih konsekuensi yang membuat kita aman, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan salah satu syafaat itu yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat yaumil akhir itu adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, dan yang kita amalkan. Jadi jangan sampai Al-Quran terpisah dari kehidupan kita. Peluk dia, jadikan dia sahabat terbaik kamu. Seperti itu ya. Jadi nggak masalah terbata-bata, asal kemudian kita mau berlelah-lelah untuk mempelajarinya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, dan kemudian menyampaikannya, mengajak yang lain untuk sama-sama merasakan nikmatnya Al-Quran. Itu yang mungkin Kak Sabrin mau sampaikan di forum ini. Terima kasih Adia sudah bertanya. Itu sebuah pertanyaan yang menyentil memori Kak Sabrin ke beberapa tahun silam, yang berada pada posisi ya, yang nggak bisa baca, yang bacanya terbata-bata, yang malas banget baca gitu. Pernah berada di posisi itu. Masya Allah, Allah mudahkan kita membaca Al-Quran, itu janji Allah. Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi yakinlah ketika kita mau berusaha, ya pasti akan ada saatnya kita mampu memahami Al-Quran. Oke, wallahu a'lam bishawab. Itu yang Kak Sabrin bisa tambahkan. Terima kasih host sudah mengizinkan. Ya, Masya Allah, barakallah ya Allah. Ya, betul banget. Tadi itu jawabannya jadi ngingetin lagi ya. Kalau baca Quran tuh banyak godaannya gitu, benar. Karena pahalanya itu memang gak nanggung-nanggung gitu. Terbata-bata aja pun pahalanya masih satu ya gitu. Apalagi kita lancar gitu. Wah, Masya Allah ya. Mantap. Memang perkara agama tuh pasti sulit untuk dijalani karena memang banyak godaannya gitu. Karena di situ bekerjalah gitu antara jalan kebenaran dan jalan kebatilan gitu. Masya Allah. Semangat untuk Adia Paramita, semoga bisa Semoga bisa terus dekat dengan Al-Quran, dan kita juga ya semuanya, bukan cuma Adia Paramita aja yang dekat dengan Al-Quran, kita juga bisa lebih dekat dengan Al-Quran dengan membacanya gitu, mentadabbur tafsir Al-Qurannya, maksudnya seperti apa gitu. Masya Allah. Ada yang masih mau menambahkan?
Kak Dilah mungkin atau Kak Anissa mungkin mau menambahkan lagi dari tadi yang sudah dibahas, atau kita sudah cukupkan saja karena ini juga sudah lewat dari waktunya ya kan ya, harusnya 17.00 kita udah selesai gitu. Ini udah masih jalan kita. Bagaimana? Mungkin langsung aja ya ke closing statement dari Kak Anissa ya. Iya, Masya Allah, terima kasih kepada semua yang telah hadir, Sister Filah. Ya. Jadi, closing statement dari saya, sedikit aja nih. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedomannya. Ayo sama-sama kita pelajari, kita tadabburi, dan kita terapkan di segala lini kehidupan kita agar semuanya itu bernilai, agar semuanya itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lampu. Ya, sekian. Mati lampu. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Anissa atas closing statement-nya. Masya Allah, penjelasannya. Oh iya, sebelum kita tutup dulu ya, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih kepada semuanya telah hadir, terutama pemateri dan kakak yang lain dan teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita sesi foto dulu ya. Seperti biasa, kita sesi foto dulu. Boleh. Oke. Siap-siap ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Lalu ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ubah tata letak dulu. Bersusun. Aja. Udah. Maaf. Tadi belum. Lagi ngatur dulu. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Banyak banget tadi kepotongnya. Nah, alhamdulillah, terima kasih pada semuanya yang telah hadir, Adia, Paramita, dan kakak-kakak yang lainnya, Kak Marta, dan sebagainya ya, Kak Sabrin. Ya udah foto ya kan, Kak Dorol. Oke, sekian kita akhiri saja. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari kajian hari ini dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode 4 ya. Jazakallah khair Kak Anissa. Jazakallah juga Kak Anissa. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa gimana Anissa? Masya Allah. Udah azan ya di Sulawesi. Ini tahu nggak? Belum azan. Dila. Tadi mati lampu Anissa. Masya Allah. Iya, mati lampu tiba-tiba. Ini udah nyala lagi. Alhamdulillah. Lihat deh. Aku serem. Aku pakai kerudung. Gak apa-apa.
Lo tadi gimana sih ngomongnya belepotan ya? Iya, kalau aku koreksi ya, jangan sakit hati ya Nisa ya. Iya, kenapa? Kalau yang aku pahamin dari awal sih, aku paham. Cuman mungkin ada beberapa kata yang belibet aja gitu. Maksudnya tuh, masih lihat luarnya. Jadi jauh gitu dari konteks bahasannya gitu loh. Oh, di mananya tuh? Kayak mungkin dari plot-plotnya ya, kayak plot-plotnya gitu. Terus nanti jadi bahas kemana gitu, banyak gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, terlalu melebar gitu. Cuman kan kadang kan orang kadang kan tergantung pemahamannya juga ya. Maka dia takutnya nggak nyampe. Tapi nggak apa-apa sih, bagus. Tapi mungkin dikurangin kayak gitu kali ya. Oh iya, kebanyakan. Kayak iya. Masih nyubi. Bismillah deh. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan first time ya. Semangat. Iya, bukan banget. Masih ya, udah bantu. Iya, Masya Allah, barakallah, ya Allah. Walaupun yang hadir cuma satu doang kalau yang hadir dari kontakan, parah banget. Iya, tadi ada temen aku juga tuh. Yang aja live ya, udah maghrib di sini. ya, sip, Dila. Semangat, Dila. Iya, Dila. Semuanya, assalamualaikum. Masya Allah, keren. Sama sholat. Iya, itu kontakan dia. Itu kontakan siapa ya? Yang itu, yang Adi itu. Bukan kontakan aku. Kontakan Kak Sabrin apa? Kayaknya iya sih ya. Nggak tahu sih. Tapi ada juga tadi yang masuk apa-apa. Tadi yang masuk siapa aja? Tadi tuh yang bertahan dari awal sampai akhir tuh cuma Adia yang bertahan dari awal sampai akhir. Yang sisanya itu tadi tuh ada yang masuk kan si namanya tuh Robista. Tapi dia tadi angkat tangan. Robista dia angkat tangan. Tapi aku kan lagi nyampein materi, jadi aku nggak bisa ganggu gitu loh, nggak enak juga kan ngeganggu. Terus gak lama dia langsung keluar gitu. Terus tadi juga ada Putri Aulia tadi ada Putri Aulia, terus dia keluar lagi. Cuma sebentar doang, berapa menit gitu. Jadi yang mau bertahan doang cuman aja. Makanya aku nanya ini kontakan siapa gitu. Terus tuh kayak bocah masih SD juga. Soalnya kan ada bocah masih SD kan masuk. Ya jangan dia lagi, ya Allah, barakallah le. Jangan iya ya. Iya, makanya aku kaget kan. Soalnya ada juga yang masuk karena waktu itu Dila nyaranin untuk ngasih link di grupnya gitu ya. Jadi ada yang masuk gitu langsung. Jadi aku juga nggak terlalu tahu kan kalau tiba-tiba ada langsung join gitu. Jadi nggak terlalu paham itu dari mana. Makanya aku tambahin pertanyaan tentang dapat info kajian dari mana gitu. Tapi kemarin sih baru 2 orang yang 1 orang apa 2 orang gitu yang daftar lagi. Soalnya kan live-nya kemarin rada telat ya. Maksudnya hari Kamis baru jadi gitu. Iya. Kayaknya mukanya masih anak kecil juga masih. Iya. Masih muda banget. Bener-bener masih muda gitu. Makanya aku juga nyangkanya itu aku sih ngiranya itu anak SD ya, tapi kayaknya emang bener deh. Jangan-jangan iya. Tapi kan nggak tahu juga sih, walau bisa off deh, aku mah nggak tahu deh. Tapi kayak anak kecil, kayak bocah. Dia nulisnya anak SD. Iya, ada yang nulis SD, bener deh. Coba aku lihat deh. Harusnya ada perkenalan kali ya, setiap episode tuh ada yang masuk perkenalan gitu.
Iya, harusnya gitu. Bisa gitu. Ini kita harus lebih aktif lagi deh di sini. Alhamdulillah hujan nih, hujan. Barakallah masih gunakan. Di sini baru mendung-mendungnya doang. Oh, baru mendung. Di sini udah hujan dari tadi, sudah hujan. Pakai Z. Alhamdulillah. Iya. Kak, kamu di sana dapat sembako nggak? Sembako, di Tangsel mah nggak dapat gitu-gitu man. Benar-benar nggak dapat. Iya, nggak dapat sama. Kalau apa BRT nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Oh, alah. Ya kita mah apa sih, gedung doang, wali kota yang gede. Tapi nggak dapat doang. Kalau di sini katanya udah terakhir nih. Oh, terakhir. Berarti tahun depan udah itu normal. Berarti udah coronanya udah hilang kalau udah terakhir. Belum tahu deh. Iya kan? Udah tersisa banget nggak sih? Iya, belum tentu tahu kalau kayak gitu sebenarnya. Dan kalaupun udah ada vaksin pun kan tetap aja kan kita harus tetap pakai protokol karena kan penyebarannya itu yang harusnya Dihentikan. Dihentikan. Kalau cuma sekedar vaksin mah ya kita mah ya sebenarnya ya gampang ya buat vaksin, maksudnya untuk mengonsumsi vaksin gitu. Cuman kan ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Karena orang-orang yang kena paru-parunya itu ya beda lah sama yang nggak kena gitu. Itu sih yang aku rada cemasin untuk new normal 2021. Iya, katanya kan mau masuk sekolah lagi tuh nanti 2021. Emang kok? Iya. Iya. Yaudah, kalau gitu. Semangat ya. Anissa, besok buat leaflet kan ya? Oke, dari Nahwa. Iya. Aku yang buat sama aku hostnya. Kamu hostnya juga? Iya. Karena aku kemarin dibadalin sama Kak Sabrin. Oh, jadi besok kamu yang jadi host? Iya. Oke. Sip. Iya, nanti kamu kalau mau minta logonya, minta aja ke aku. Kamu kirim email kamu aja ke aku lewat WA. Nanti aku kirimin logo PNG yang transparan. Oke. Ya. Pakai sama BNI-nya. Kirimin aja, nanti aku kirimin lewat email. Karena kalau kirim lewat WA, itu transparannya jadi hilang, jadi nggak ada. Oh, kalau lihat WA gitu. Oh iya sama sih kayak logo UIN juga gitu. Iya, eksistensinya jadi hilang gitu, karena mungkin formatnya nggak mendukung. Kalau Gmail itu bisa. Kemarin Dila udah nyoba kok. Kak Sabrin juga. Oke. Sama yang logo BMI juga ya, Wak? Iya, KP sama BMI 2. BTW kamu apa? Oke. BTW kamu itu materinya itu poin-poinnya dikasih tau Kak Sabrin atau buat sendiri? Dikasih tahu Kak Sabrin. Cuman kapan dikasih taunya? Dikasih taunya itu yang waktu itu aku nanya, aku PC kantornya itu kayak gimana gitu kan. Itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu ya? Enggak, hari Jumat. Oh, hari Jumat. Jumat 1 gitu. Terus berapa poin tuh dikasih? 3 poin apa berapa? Dikasih 3 sih, 3 poin. 3 poin. Terus aku nonton juga kajiannya Felix. Oh, yang Al-Quran ya? Yang Al-Quran. Oh iya. Aku kayaknya juga perlu nonton gitu nggak sih? Itu ngebantu sih. Kan kalau yang itu maksudnya kan kalau di Nizam itu kayak teori atau iniannya doang. Kayak kalau misalnya di
videonya Ustadz Felix itu lebih banyak fakta, terus lebih disambung-sambungin gitu. Oh iya iya. Iya, aku niatnya pengennya sih sebelum aku mulai ngomong ada intronya gitu loh, kayak video gitu. Ikutin kalau ada acara aja kayak gitu. Jadi ada videonya dulu gitu openingnya, habis itu nanti baru deh materinya gitu. Tadinya aku juga mau nampilin sih, tapi kayak takut terkendala sinyal gitu. Oh iya benar-benar. Tadi pengen nampilin BMI. Kayaknya nanti itu kayak buat penutup aja ya. Iya nanti di akhir kali ya. Jadi nanti ada panjangin. BMI itu apa dan sebagainya. Atau enggak kirim di WA-nya juga nggak apa-apa, karena kan biar semuanya tahu gitu. Oh iya betul. Aceh. Sip. Tapi kayaknya udah mau masuk nih. Iya udah 9. Aku lagi nggak sholat sih. Oh, sip. Pantesan tadi cepet banget on time-nya. Sip. Gimana ngajarnya? Ngajarnya udah mau UAS nih. Aku buat soal ya? Masih buat soal, buat tugas-tugas. Ngajarnya masih dari online, belum datang langsung, belum ketemu anak muridnya langsung. Kalau UAS tetap online kan? Kalau UAS nanti sistemnya kayak ujian biasa gitu, ngambil kertas ke sekolah terus dikerjain di rumah. Oh, ngambil ke sekolah? Kayak biar orang tua juga kayak biar berasa anaknya ada apa sih kalau kayak gitu, nggak kayak online dulu. Oh iya, maksudnya kan nggak semuanya juga, maksudnya kan yang lebih enak ngeliat dari kertas juga ya daripada dari HP. Betul. Iya. Kamu gimana? Terus nanti kuliahnya apa? Aku mah ya seperti biasa ya, paling tugas terus ya enggak laprak, udah nggak laprak. Udah laprak ya? Paling tuh udah nggak ada, paling tugas terus presentasi gitu, terus ya udah paling hubungin kontakan gitu, ngasih share kava gitu sih, paling gitu aja aktivitasnya, paling keluar beli makan apa gitu ya. Atau enggak jalan-jalan santai kalau malam, kan pusing banget tuh ya habis ngerjain tugas, ngeliat hijau-hijau yang seger itu kayaknya enak gitu. Aduh, sinyal terkendala ya. Masya Allah ya, jadi guru tuh Nisa. Kayaknya sinyalnya nggak itu ya. Keluar.